Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Muani Kusuma dengan NIM 122700033. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan modul selanjutnya, yaitu tentang regresi linear berbasis machine learning untuk estimasi fisika. Untuk yang pertama ini ada regresi linear untuk pendulum sederhana. Pada bagian pendulum itu digunakan untuk periode yang cukup kecil atau amplitudo kecil. Adapun dalam pendulum sederhana itu digunakan rumus periode T sama dengan 2V akar L per G. Dengan data yang harus diketahui itu panjang dan periodenya. Maka jika kita running, ini untuk datanya ya, akan menghasilkan data yang seperti ini. Untuk grafiknya itu hubungan panjang dengan periode pendulumnya. Adapun grafik ini tuh menunjukkan hubungan linear antara panjang dan periodenya, dengan garis merahnya itu menunjukkan hasil dari regresi linearnya. Dari garis ini tuh kita juga dapat menghitung percepatan gravitasinya yang menghasilkan 9,96 meter per second kuadrat. Adapun ini untuk library yang digunakan ada NumPy, Matplotlib, dan Linear Regression. Selanjutnya itu untuk kode program yang kedua adalah membahas mengenai regresi linear untuk hukum Gay-Lussac. Adapun hukum Gay-Lussac ini tuh menyatakan bahwa pada volume tetap, tekanan P dari gas ideal berbanding lurus dengan suhu absolutnya, dengan K-nya itu sebagai konstanta. Pada eksperimen ini tuh digunakan untuk menemukan konstanta K-nya. Dengan data yang diperlukan itu ada tekanan dan suhu. Sama seperti sebelumnya, untuk library-nya ini yang digunakan ada NumPy, Matplotlib, dan Linear Regression. Ini untuk datanya. Kemudian ini tuh yang kita amati. Dan ini untuk bagian plot data pada grafiknya dengan sumbu X-nya suhu dan sumbu Y-nya itu tekanan. Ini untuk judul untuk grafiknya. Maka jika kita running, menghasilkan grafik yang seperti ini, hubungan linear antara suhu dengan tekanan, dengan garis merahnya itu hasil regresi linearnya, dan nilai konstanta K-nya adalah 0,36 kPa per K. Selanjutnya untuk regresi yang ketiga itu ada regresi linear untuk hukum pendinginan Newton. Pada yang ini tuh hukum pendinginan Newton tuh menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari objek T berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek dan lingkungannya. Ini juga sama untuk menentukan konstanta pendinginan K-nya.
dengan data yang harus diketahui waktu dan suhu. Data waktu dan suhu ini tuh dimasukkan sebagai array nampinya. Kemudian perbedaan suhunya itu dihitung dan kemudian diambil logaritmanya. Dengan model regresi linearnya itu dilatih untuk memprediksi nilai ln delta T-nya. Maka jika kita running, data yang dihasilkan ini tuh menunjukkan hubungan linear antara waktu dengan ln delta T yang sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Adapun nilai konstanta pendinginannya itu menghasilkan 0,0182 per S. Selanjutnya itu kode program hubungan antara panjang dan frekuensi getaran. Dengan rumus frekuensinya itu V per 2L, dengan L adalah panjang senar dan V-nya itu kecepatan gelombangnya. Dengan regresi linear ini, kita tuh dapat memodelkan hubungan antara panjang senar L dan frekuensi F untuk menghitung kecepatan gelombang V dalam senarnya. Adapun data yang harus digunakan itu ada panjang dalam satuan meter dan frekuensi dalam satuan hertz. Maka jika kita running, grafiknya akan menunjukkan hubungan linear antara 1 per L dan frekuensi dengan nilai kecepatan gelombangnya itu 99,92 meter per sekon. Selanjutnya, untuk regresi linear hubungan antara arus dan tegangan pada semikonduktor. Di sini tuh untuk bahan semikonduktor itu hubungannya antara arus dan tegangan. Tidak selalu linear seperti pada konduktor logam. Salah satu hubungan arus tegangan pada semikonduktor itu I sama dengan K kali V pangkat N. Dengan V-nya tegangan, K-nya adalah konstanta, dan N-nya adalah eksponen. I-nya sebagai arusnya. Dengan regresi linear ini tuh untuk menentukan konstanta K dan eksponen N-nya. Adapun data yang harus digunakan pada kode program ini tuh ada tegangan dalam satuan volt dan arus dalam satuan ampere. Jika kita running, maka grafiknya itu menghasilkan antara ln tegangan dengan ln arusnya, dengan garis merahnya sebagai regresi linearnya, dan memunculkan hasil eksponen N 1,47. Selanjutnya itu untuk regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Dalam peluruhan radioaktif ini tuh jumlah atom yang tersisa setelah waktu tertentu mengikuti persamaan eksponensial N sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Dengan NT-nya itu adalah jumlah atom yang tersisa setelah waktu T, N0-nya adalah jumlah atom awal, lambdanya adalah konstanta perpuluhan, dan T-nya adalah waktu. Adapun digunakan untuk menemukan nilai konstanta peluruhan atau lambda. Data yang digunakan itu waktu dan jumlah atomnya. Jika kita running, grafiknya itu menunjukkan penurunan dengan garis merahnya itu regresi linearnya dan data aslinya itu yang titik birunya. Ini tuh hubungan antara waktu dengan ln jumlah atomnya pada regresi peluruhan radioaktif dengan konstanta peluruhan lambdanya menghasilkan 0,0212 per S. Selanjutnya untuk kode program regresi linear untuk hukum Arrhenius, pada program ini tuh menjelaskan
Hukum Arrhenius dulu ini tuh menjelaskan bahwa laju kimia K berbanding lurus dengan suhu sesuai dengan persamaan eksponensial. K sama dengan A dikali E pangkat min E alfa per RT. Dengan K-nya adalah laju reaksi, A-nya adalah konstanta Arrhenius, E lambdanya adalah energi aktivasi, R-nya adalah konstanta gas sebesar 8,314 Joule per mol per K, dan T-nya adalah suhu dengan satuan Kelvin. Adapun regresi linear ini tuh untuk menemukan nilai energi aktivasi dari data laju reaksi dan suhu. Selanjutnya, jika kita running, maka data grafik yang dihasilkan akan mengalami penurunan dengan sumbu X-nya itu 1 per T, X min 1, dan sumbu Y-nya itu ln K. Dengan energi aktivasi alfanya itu sebesar 36.133,08 Joule per mol. Kemudian, terakhir, untuk regresi linear hukum Stefan-Boltzmann ini tuh menggambarkan bagaimana daya radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam sebanding dengan suhu orde 4-nya atau T pangkat 4 dari permukaannya. Dengan rumus yang digunakannya itu P sama dengan konstanta Stefan-Boltzmann dikali luas permukaan dikali suhu. Dengan data yang harus diketahui itu adalah suhu dan daya radiasinya. Maka jika kita running, akan menghasilkan grafik yang seperti ini yang menunjukkan hubungan linear antara ln P dan ln T sesuai dengan hukum Stefan-Boltzmann. Adapun garis merah ini adalah regresi linearnya yang menunjukkan kemiringan 4 yang konsisten dengan hukum radiasi benda hitam. Mungkin dicukupkan untuk modul radiasi linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.